Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan membawa kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan pada malam hari ini bacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai ayat yang ke-54. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, maka kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayahnya itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang mujizat kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, mujizat pertama kita tahu bahwa peristiwa ketika Yesus menghadiri perkawinan di Kana. Ketika dia mengubah air biasa menjadi anggur. Nah, ini mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana, Bapak Ibu. Dan mujizat yang kedua dilakukan adalah menyembuhkan anak pegawai istana yang sedang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus kembali lagi ke Galilea, maka ia datang bertemu dengan Yesus. Ia datang meminta agar Yesus datang bersama-sama dengan dia pergi ke Kapernaum supaya anaknya dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang tuanya ini Bapak Ibu atau pegawai istana ini datang dari jarak yang jauh. Perkiraan Bapak Ibu jarak antara Kapernaum dan Kana adalah 26 km. Kalau untuk zaman sekarang tentu ini bukan jarak yang terlalu jauh karena kita sekarang sudah punya kendaraan motor, bisa pakai mobil juga. Nah, tentu hanya dalam beberapa menit saja kita sudah sampai Bapak Ibu. Tetapi ini terjadi pada masa yang lalu. Tentu belum ada kendaraan seperti sekarang Bapak Ibu. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan dari orang tuanya ini atau pegawai istana ini datang bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengajak Yesus untuk datang. Dia memberitahukan bahwa anaknya itu sudah hampir mati. Ini artinya Bapak Ibu bahwa anaknya ini mengalami penyakit yang cukup serius. Sehingga dikatakan hampir mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat bagaimana perjuangan dari pegawai istana ini, saya belajar satu hal di sini Bapak Ibu. Ketika dia memiliki pergumulan dalam hidupnya, anaknya yang sedang sakit Bapak Ibu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena dia punya satu keyakinan bahwa Yesus itu mampu untuk menyembuhkan anaknya. Mampu untuk memberikan pemulihan bagi anak yang sedang mengalami sakit. Sehingga dia datang bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa belajar dari pegawai istana ini. Waktu kita mengalami pergumulan, entah itu pergumulan dengan sakit kita, atau mungkin pergumulan-pergumulan yang lainnya, pergumulan dengan keluarga, pergumulan dengan ekonomi, pergumulan dengan teman hidup, apapun yang sedang menjadi pergumulan saya dan saudara pada hari ini. Kita belajar dari pegawai istana ini. Datanglah kepada Yesus. Karena dia adalah orang yang tepat
untuk kita datang membawa setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, tetapi yang menarik bagi saya Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian ini, ada satu hal yang kemudian kurang dari orang ini. Mengapa saya katakan kurang Bapak Ibu? Karena waktu dia datang bertemu dengan Yesus, dia berharap bahwa Yesus akan pergi bersama-sama dengan dia ke Kapernaum. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia punya pemahaman, dia punya iman bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya atau anaknya bisa sembuh kalau dia langsung bertemu dengan Yesus. Nah, inilah keterbatasan dari pegawai istana ini. Di awal sudah bagus Bapak Ibu, dia mau bertemu dengan Yesus. Ada kerinduan dia untuk Yesus datang menyembuhkan anaknya. Tetapi dia memiliki keterbatasan memahami tentang siapa Yesus itu. Dia hanya berpikir bahwa kalau Yesus datang, baru ada yang sembuh. Datang secara fisik maksudnya Bapak Ibu. Tetapi dia lupa bahwa Yesus adalah Allah. Dia lupa dan dia tidak sadar bahwa Tuhan Yesus itu tidak dapat dibatasi oleh jarak. Hanya dengan katakan dari tempatnya saja, meskipun anak itu sedang mengalami sakit di Kapernaum, anak itu bisa disembuhkan dengan kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus atau kuasa dari Tuhan Yesus itu tidak dapat dibatasi oleh jarak, oleh ruang dan waktu. Nah, ini perlu kita sadari ketika saya dan saudara berdoa. Mungkin saat ini saya dan saudara punya pergumulan. Kita datang kepada Tuhan membawa pergumulan itu. Tetapi waktu kita berdoa, kita pikir, Tuhan bisa enggak jawab doa saya? Tuhan punya kuasa enggak melepaskan saya dari setiap pergumulan hidup saya? Nah, ini kita punya keraguan Bapak Ibu. Ketika kita datang menghadap Tuhan, membawa pergumulan kita kepada Tuhan, maka kita harus menaruh dalam pikiran kita, dalam hati kita harus mempercayai bahwa Allah yang kita sedang hampiri ini bukan Allah yang biasa-biasa, tapi Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Contohnya Bapak Ibu, mungkin kita punya orang tua atau sanak saudara yang jauh dari kita saat ini, terpisah oleh karena mungkin masa pandemi ini Bapak Ibu banyak terjadi pembatasan PSBB Bapak Ibu, sehingga mungkin kita tidak bisa bertemu dengan anggota keluarga kita. Dan mungkin ada yang mengalami sakit atau mungkin ada yang punya masalah. Kita pengen pergi untuk menolong mereka, hadir secara fisik untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Tetapi kita dibatasi oleh jarak, kita dibatasi oleh ruang. Tetapi Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh jarak, oleh ruang, dan waktu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, perlu sekali kita sadar dan memiliki konsep ini di dalam hidup kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Tuhan, apapun yang sedang jadi pergumulanmu hari ini, mungkin orang yang kau mau doakan itu jaraknya cukup jauh dari kamu hari ini atau dari dirimu. Tetapi ingat, Tuhan kita tidak dibatasi oleh jarak. Dia ada di sana akan menolong siapapun orang yang sedang kita gumulkan untuk kita doakan agar Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, ketika kita punya pergumulan, datang bawa itu kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita harus tanamkan di dalam pikiran kita. Kita harus punya iman bahwa Allah yang kita hampiri ini adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Dan dia akan menolong, dan dia akan memberikan kekuatan kepada kita dengan cara dan waktunya sendiri. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.